Pada suatu hari yang tenang, tatkala Abu Nawas sedang tidak berada di rumahnya. Kemudian datanglah beberapa orang pekerja yang telah diutus oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid ke rumah Abu Nawas. Para pekerja itu berkata kepada istri Abu Nawas, bahwa Baginda Raja semalam bermimpi jika di bawah rumah Abu Nawas terkubur harta terpendam yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu, Baginda Raja memerintahkan kepada para pekerja untuk membongkar rumah Abu Nawas dan menggali tanahnya. Saat itu istri Abu Nawas yang berada di rumah sendirian, berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan para pekerja Baginda Raja tersebut. Tetapi mereka tetap mengacuhkannya dan terus menggali tanah dalam rumahnya. Setelah lama menggali tanah, mereka sama sekali tidak menemukan apa-apa. Dan kemudian kembali ke istana Baginda Raja Harun al-Rasyid, dengan meninggalkan lubang yang dalam di rumah Abu Nawas. Tak selang kemudian, ketika Abu Nawas telah kembali ke rumahnya, alangkah kagetnya ia mendapati rumahnya yang telah hancur berantakan dan terdapat lubang besar di dalamnya. Istrinya pun yang melihat Abu Nawas pulang, segera menghidangkan makanan untuknya dan menceritakan kejadian apa yang telah terjadi pada rumah mereka. Abu Nawas tertunduk sedih, setelah mendengar cerita istrinya akan ulah para pekerja Baginda Raja dan ia seketika kehilangan nafsu makannya. Tidak habis pikir Baginda Raja tega memberi perintah semena-mena untuk menghancurkan rumahnya, yang merupakan tempat dia dan keluarganya berteduh dan berkumpul menghabiskan waktu bersama. Abu Nawas semakin bertambah sakit hati, karena Baginda Raja tidak meminta maaf kepadanya. Dan tidak pula mengganti semua kerugian atas perusakan paksa yang dilakukan pekerja istana. Semalaman Abu Nawas tidak bisa tidur, dan juga makan makanan yang telah dihidangkan oleh istrinya. Dia terus-terusan memikirkan bagaimana caranya agar dia dapat membalas perbuatan Baginda Raja, yang telah semena-mena kepadanya. Tak terasa pagi pun telah tiba, tapi Abu Nawas belum juga menemukan satupun ide yang bisa digunakannya. Makanan yang dihidangkan istrinya juga tidak dimakan, sehingga makanan itu menjadi basi. Maka datanglah lalat-lalat hinggap di makanannya. Abu Nawas kemudian memperhatikan lalat-lalat itu dan dengan tiba-tiba, terbesitlah di dalam kepalanya sebuah ide. Ia tertawa gembira karena telah mendapatkan cara untuk membalas perlakuan Baginda Raja. Abu Nawas kemudian memanggil istrinya. "Istriku, tolong bawakan kepadaku sebatang besi, dan sehelai kain untuk membungkus makanan basi itu." "Wahai suamiku, untuk apa engkau meminta itu?" tanya sang istri keheranan. "Aku ingin membalas perbuatan Baginda Raja kepada kita," jawab Abu Nawas. Ia kemudian membungkus makanannya, dan segera pergi menuju istana menemui Baginda Raja. Dengan membawa makanan yang telah dibungkus beserta lalat-lalat yang hinggap di dalamnya, juga sebuah besi pemukul. Sesampainya di istana, Abu Nawas kemudian menemui Baginda Raja yang kebetulan sedang bersama para menterinya seraya membungkuk memberi hormat kepada Baginda Raja. Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku, kedatangan hamba ke sini adalah untuk meminta keadilan untuk hamba, dari tamu-tamu tak diundang yang datang ke rumah hamba, dan tanpa seizin telah memakan makanan hamba." "Wahai Abu Nawas, siapakah gerangan tamu-tamu yang tak diundang itu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menjawab, sambil membuka bungkusan makanan yang dibawanya. "Lalat-lalat ini ya Baginda, hamba ingin mendapatkan keadilan dari Baginda, atas perlakuan lalat-lalat ini kepada hamba. Karena sebagai pemimpin negeri ini kepada Baginda lah hamba meminta keadilan." Baginda Raja kemudian kembali bertanya, "Wahai Abu Nawas, keadilan seperti apa yang engkau inginkan dariku?" "Hamba ingin Baginda Raja memberikan sebuah izin tertulis untuk hamba, supaya hamba diberi kuasa untuk menghukum lalat-lalat ini, kapanpun dan dimanapun lalat ini berada," jawab Abu Nawas. Baginda Raja merasa bingung terhadap permintaan Abu Nawas yang sangat aneh, namun demi keadilan untuk rakyatnya,
ia pun dengan terpaksa membuat sebuah surat kuasa yang memuat tentang pemberian izin kepada Abu Nawas untuk menghukum lalat-lalat, kapanpun dan dimanapun ia hinggap dan tidak ada seorang pun yang boleh melarangnya. Setelah mendapatkan surat kuasa dari Baginda Raja, Abu Nawas tersenyum sumringah. Tanpa berpikir panjang dan menunggu lama, ia langsung mengeluarkan sebuah besi pemukul yang telah dibawanya dari rumah, kemudian ia langsung memukul lalat-lalat yang ada di makanannya. Lalu lalat-lalat itu beterbangan dan hinggap di mana-mana, di kaca, di meja, sampai di tempat makan Baginda Raja. Abu Nawas tidak peduli, dan terus memukul dimanapun lalat itu hinggap. Hingga seisi ruangan itu hancur berkeping-keping dibuatnya, semua perabotan dan barang-barang raja hancur berantakan. Baginda Raja dan pengawal istana tidak dapat melakukan apa-apa, menyaksikan Abu Nawas menghancurkan semua benda-benda berharga di ruangan itu. Karena Abu Nawas telah mendapat izin tertulis dari Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja sadar, dan merasa malu kepada menteri-menterinya tentang apa yang telah dilakukan kepada rumah Abu Nawas dan keluarganya tanpa meminta maaf dan mengganti rugi. Setelah Abu Nawas puas memporak-porandakan seisi ruangan Baginda Raja, Abu Nawas kemudian kembali ke rumah dan menceritakan kepada istrinya apa yang telah ia lakukan ketika menghadap Baginda Raja. Demikianlah cerita Abu Nawas, dengan akal dan kecerdikannya dapat membalas kelakuan Raja Harun al-Rasyid, yang telah merusak rumah tempat tinggalnya, dengan menggunakan lalat dan sebatang besi. Semoga cerita ini dapat menghibur dan menjadi pelajaran untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, dengan kisah atau cerita yang berbeda. Terima kasih.